Anak-anak, hari ini kita akan pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak, pejamkan mata, lipat dua tangan, marilah kita berdoa dengan Tuhan. Pelajaran kemarin kita sudah belajar tentang ide pokok dan organ gerak hewan dan manusia. Hari ini kita akan belajar. Yang pertama, kita dapat menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Yang kedua, kita dapat mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Yang ketiga, kita mampu menentukan ide pokok. Di pembelajaran kedua, subtema 1, tema 1 adalah muatan SPDB KD 3.1 dan KD 4.1. Kita belajar tentang pengertian gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk gambar cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gambar ilustrasi dengan foto. Yang kedua, gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Ilustrasi gambar itu penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teksnya. Adapun ragam gambar ilustrasi, yaitu gambar yang pertama adalah ada cergam atau cerita bergambar. Yang kedua ada komik, yang ketiga ada pamflet, yang keempat ada cover, yang kelima kartun, yang keenam adalah karikatur. Ilustrasi adalah merupakan gambar dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk mempermudah dan memperindah dan menerangkan isi atau informasi dari suatu bacaan. Objek gambar ilustrasi bisa gambar manusia, hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, kita membuat langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Ada apa saja? Yang pertama ada gagasan. Gagasan itu bersumber dari bacaan. Nah, setelah menentukan gagasan, kalian menentukan adegan apa yang akan digambar. Siapa saja yang tokohnya, kemudian bagaimana suasananya, dan serta media apa yang digunakan. Yang kedua adalah sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasannya. Nah, membuat sketsa harus berhati-hati ya. Perhatikan bagaimana tata letaknya dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga adalah pewarnaannya. Nah, setelah kalian membuat sketsa, selesai dibuat, kalian akan dapat mewarnainya. Nah, pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Apa saja itu? Yang pertama, kita dapat memberi warna sesuai dengan aslinya. Yang kedua, kita dapat memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Nah, kalian dapat bisa menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Adapun media gambar yang bisa kalian gunakan untuk menggambar. Yang pertama adalah media alas. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kalian dapat menggunakan kanvas, dapat menggunakan kain, dapat menggunakan kertas atau bahkan kaca dan komputer. Media ini sangat berpengaruh pada pemilihan media pewarnaan yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar yang akan disimpan. Yang kedua itu adalah media pewarnaan. Yang pertama adalah pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun juga banyak sekali ya. Yang kedua adalah cat air. Adalah pewarnaan yang terlebih dahulu kita campur dengan air sebelum dipergunakannya. Ada dua macam cat air, ada yang transparan dan yang tidak transparan. Oke,
marilah kita ayo berkreasi ya anak-anak. Nah, kalian silakan dibuka di buku paket kalian halaman 15. Nah, kalian tahu mengenal beberapa jenis hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang beserta organ gerak dan fungsinya. Nah, sekarang pilih salah satu dari hewan tersebut. Kemudianlah buatlah model kerangkanya dengan menggunakan kertas karton. Buatlah semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Langkah-langkah kerjanya yang pertama adalah siapkan alat dan bahan. Kalian bisa menyiapkan kertas karton atau kardus tebal. Bisa kardus bekas boleh ya anak-anak. Yang kedua adalah gunting. Yang ketiga pensil. Yang keempat penghapus. Yang kelima penggaris. Setelah itu kalian gambarlah pola pada sketsa. Buatlah pola perbagian sesuai dengan bagian tubuh hewan yang kalian pilih. Misalnya kalian ambil bagian kaki sendiri, bagian badan sendiri, dan lain-lainnya. Gambar pola akan sangat menentukan hasilnya, jadi gambarlah pola dengan bentuk dan ukuran yang tepat antar bagian. Pada saat menggabungkannya, nanti dapat menempel dengan baik dan menghasilkan bentuk hewan keseluruhan sesuai dengan aslinya. Kemudian guntinglah kertas sesuai dengan polanya. Arahkan guntingan harus tepat pada garis ya, dan gambar pola yang telah kalian buat. Kemudian gabungkan bagian-bagian yang telah digunting menjadi sebuah model kerangka hewan. Misalkan ada mau membuat kuda. Nah, kalian bisa menggunakan contoh berikut ini. Nah, contohnya ada ekornya, ada kakinya, kemudian ini untuk bagian-bagian badannya ada ekornya, dan sebagainya ya. Nah, setelah kalian buat nanti tugas ini, nanti kalian foto, kemudian dimasukkan di Google Form ya. Terima kasih. Sekarang kita belajar muatan IPA KD 3.1 dan 4.1. Alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan dapat disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Kita perhatikan tabel hewan beserta alat gerak berikut ini. Contohnya, hewan ikan. Dia bergerak dengan sirip dan ekor. Fungsinya untuk apa? Yaitu adalah untuk berenang. Yang kedua adalah amfibi. Alat geraknya adalah berupa kaki. Nah, fungsinya apa? Untuk berjalan, melompat, dan berenang. Kemudian ada hewan reptilia. Alat geraknya ada kaki, itu bisa untuk buaya. Otot perut itu untuk ular. Kaki dayung itu adalah untuk penyu. Nah, fungsinya bisa untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Kemudian hewan burung. Ada sayap, burung kakak tua. Kalau kaki ada untuk burung unta ya. Nah, fungsinya untuk apa saja? Bisa untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Mamalia. Hewan mamalia bisa contohnya kerbau, sapi, kuda. Alat geraknya adalah berupa kaki. Ya, untuk berjalan, berlari, melompat. Nah, sedangkan sirip itu untuk hewan paus dan lumba-lumba. Fungsinya untuk apa? Yaitu adalah untuk berenang. Muatan bahasa Indonesia, kita KD 3.1 dan 4.1 kita menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Minggu pertemuan kemarin kita sudah membahas ide pokok. Ide pokok kemarin itu apa? Yaitu gagasan pokoknya ya. Nah, dalam suatu paragraf atau dalam teks tulis, kita dapat menjumpai ide pokok di kalimat utamanya. Nah, kalimat utama itu bisa berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan dari dalam teks. Nah, kalimat utamanya biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir dalam suatu teks. Membaca. Ada bacaan gerak ikan dalam air. Ini kita pakai paragraf yang pertama dulu ya. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air.
Nah, kita lihat kalimat utamanya. Kalimat utamanya, Ika memiliki gerak yang unik. Nah, ide pokoknya apa? Ya sama, Ika memiliki sistem gerak yang unik. Nah, paragraf yang kedua. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk ini memungkinkan Ika meliuk ke kanan dan ke kiri. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Nah, mana kalimat utamanya? Kalimat utamanya adalah salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Nah, ide pokoknya apa? Nah, bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki hewan air yaitu adalah bentuk rudal. Pembelajaran hari ini kita bisa merefleksikan ya anak-anak. Nah, sudahkah kalian memanfaatkan barang bekas di sekitar kalian? Misalkan menggunakan kardus, kaleng, atau apa yang kalian anggap itu barang bekas. Yang kedua, aksinya. Manfaatkan barang bekas menjadi hal-hal yang berguna ya anak-anak. Satu, dan jangan lupa ya tugasnya tadi adalah membuat hewan vertebrata beserta organ gerak beserta fungsinya ya. Gunakan semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Nah, tetap semangat ya anak-anak, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semangat buat anak-anak semuanya.